Hello everyone, welcome to my present tense. Today I wanna show you my present tense, but before we go to my present tense, let me introduce my myself. I'm Tommy Sumiha. I'm the class is 15-2005. I'm from Bekasi. I'm a college in BSI University and my major is computer science. The topic one is hardware. What is hardware? Hardware is the definition of hardware is all types of component on a computer device that have a physical form, can be seen, touched, and feel the feel. Jadi apa itu hardware? Hardware itu adalah komponen internal yang diperlukan agar komputer dapat berfungsi. Jadi kalau misalkan kita nggak ada hardware di dalam komputer itu kemungkinan tidak akan bisa menyala. Nah, gimana sih caranya itu komponen internalnya bekerja? Nah, komponen internal itu juga bisa bekerja untuk menyimpan instruksi data yang kita sampaikan. Next slide. What a function of hardware. In order to better understand what hardware is as a whole, here are some of the functions of hardware in a computer system. Jadi kita tuh di topik kedua ini akan membahas apa itu fungsi hardware. Nah, fungsi hardware itu bekerja untuk yang seperti topik sebelumnya. Kalau nggak ada kalau mau menjalankan komputer, kita membutuhkan hardware. Nah, di dalam hardware ini ada 4 peran penting yang dibutuhkan. Yang pertama itu adalah menerima masukan peran perangkat keras. Receive input the first role. Number 2 is a provide output another important role of hardware. Jadi itu memberikan peran penting lainnya di dalam perangkat keras. Number 3, place to store information and data has computer device. Jadi itu juga berfungsi sebagai tempat mengolah data dan informasi yang terdapat dibaca di komputer Anda. Nah, number 4 it's process information and the data apart from function as a place to store data and information. Jadi yang keempat itu komputer adalah perangkat elektronik yang memproses informasi atau data. Komputer mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data kembali. Nah, in the fourth slide it's processing information and hardware data. Jadi gimana sih informasi proses dalam hardware? Nah, di sini tuh ada 4 poin yang kita ambil. Ada hardware input, hardware output, hardware pemrosesan, hardware penyimpanan. If we refer to the definition of hardware, many types of device can be categorized as hardware. First, for the reason it is necessary to define the type of hardware so that they are easier to differentiate. Jadi itu di sini kegunaan hardware atau bisa dibilangnya tipe-tipe atau contoh-contoh barang yang dalam hardware output, input, penyimpanan, dan pemrosesan. Nah, kalau kita lihat di slide kiri sini, hardware input itu menginput ada mouse, ada mikrofon, ada keyboard, ada webcam. Nah, di hardware output, perangkat keras yang luarnya itu menginput earphone, printer, thermal printer TV. Hardware pemrosesan itu menginput unit kontrol, unit aritmatika, logika, register, dan sets. Hardware penyimpanan, itu yang bakal kita bahas. Jadi itu hardware penyimpanan yang bakal berguna banget karena di situ untuk menyimpan semua data. Nah, di situnya kita bisa memakai ROM, hard disk, flash disk, solid state disk, dan drive. Nah, kita akan membahas topik kedua. The topic 2 is a computer. What is a computer? The term computer comes from the Latin word computere, which means to calculate. Jadi itu komputer adalah apa itu komputer? Komputer adalah sebuah mesin yang bisa kita pakai untuk mencari atau input menyimpan data. Nah, komputer sendiri pun berasal dari bahasa Latin yaitu computere. Jadi di dalam komputer pun itu tidak membutuhkan hardware doang.
di dalam komputer pun membutuhkan software. Jadi kita akan membahas di slide ini hardware versus software. Before we discuss the various types of computer, let's discuss the two things that are the same in all types of computer, namely hardware and software. Jadi sebelum kita berbicara tipe-tipe apa aja di dalam komputer, jadi itu ada dua peranan penting di dalam komputer. Jadi ada hardware dan software yang saya bilang. Number one is hardware. What's hardware? Hardware is computer component that has a physical structure such as a keyboard and mouse. Jadi itu di dalam hardware pun memiliki komponen-komponen yang penting. Nah, seperti contohnya itu ada keyboard dan mouse. Software is a group of instruction or command that assign or give command to hardware about what do you do it there. Jadi itu software pun sama saja, cuman ini kebalikannya lebih jauh. Jadi itu penggunaan software di dalam sini tuh bisa digunakan untuk membuat PowerPoint, bisa untuk membuat Microsoft Word, yang kebanyakan itu dipakai untuk membuat presentasi. Nah, kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu tipe-tipe komputer. So this is last slide. I want to present what is type of computer. Type of computer. Computer come in many shapes and size, and they perform many different functions in everyday life. When you withdraw cash from an ATM, scan groceries at a store, and use a calculator, you are using a type of computer. Jadi itu tanpa kita sadar, kita itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu sering memakai komputer. Seperti contohnya pertama, kita seperti menarik uang di dalam ATM. Terus yang kedua, kita berbelanja produk itu di supermarket. Lalu yang ketiga, menggunakan kalkulator. Nah, yang kita di sini pun ada 4 macam macam-macam komputer. Nah, the number one is desktop computer. Many people use desktop computer at a work or in school. Jadi itu di gambar pertama ini kita lihat, ini komputer yang paling sering kita temui. Nah, yang paling sering kegunaannya itu, yang paling sering kita gunain itu waktu di rumah, sekolah, dan di tempat kerja. Nah, ini gambar komputernya yang mengikut screen, komputer, keyboard, and mouse. Laptop computer. The second type of the computer that you may be familiar with is a laptop computer, which is usually a laptop. Nah, sama aja seperti gambar komputer yang pertama ini. Namun, laptop komputer ini sangatlah mudah dipakai. Jadi kita bisa menggunakannya itu dibawa kemana saja. Nah, itu pun dia menggunakan layar sentuhan dari jari gitu. Tablet computer or tablet are handheld computer that are even more portable than laptop. Jadi itu yang ketiga itu tablet komputer. Tablet komputer itu dari keduanya ini yang paling ringan dan tidak menggunakan keyboard atau mouse. Jadi itu ini kegunaannya menggunakan fingerprint atau menggunakan sidik jari. Nah, the last type of computer is server. A server is the computer that server information to other computer on a network. Jadi itu server itu adalah sebuah penyimpanan. Penyimpanan fungsi komputer ini terakhir adalah sebagai menyimpan informasi-informasi yang disimpan untuk dapat dibagi menjadi data pengguna dan data instruksi. Jadi ini saja hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pahami. Itu saja, terima kasih.